Ekspektasi versus realita, dua hal yang selalu menjadi perbincangan di dalam suatu hal. Tak terkecuali di ranah peranimean di jagat perwibuan ini. Pada saat nonton anime, kita itu sering gak luput sama yang namanya ekspektasi. Sebagus apa ceritanya, apakah ceritanya bakal nyetel sama selera lu atau enggak, visualnya bakal kayak apa, animasinya bakal bagus atau enggak. Lu ngeliat banyak orang itu suka sama itu anime, atau mungkin lu dapet itu anime rekomendasi dari temen lu katanya bagus banget. Apalagi kalau rajin ngeliat trailernya, ngikutin berita behind the scenes seperti kepo sama staff yang ngerjain suatu anime dan hal lainnya, hasilnya tentu bakal tercipta suatu ekspektasi tertentu ke anime tersebut. Apakah ekspektasi lu pada saat nonton suatu anime itu hasil akhirnya di realita yang ada memenuhi ekspektasi tersebut, atau seperti biasanya ada kata-kata ekspektasi tidak sesuai dengan realita? Gue nggak tahu. Atau mungkin bahkan ada realita itu melebihi ekspektasi yang ada. Jadi maka dari itu saatnya gue ngomongin ekspektasi versus realita di dalam menonton anime. Yang gue rasakan itu kayak gimana. Pertama, gue mau ngomong di saat gue ngeset ekspektasi tinggi buat suatu anime. Ngeset ekspektasi tinggi ke suatu anime itu tentu ya biasanya banyak faktor lah ya. Kenapa sih akhirnya gue naruh ekspektasi tinggi banget ke itu anime? Walaupun ya bisa jadi realitanya itu ya gak sebagus ekspektasi gue. Gue tentu pernah mengalami hal tersebut, dan gue juga pernah mengalami di saat gue ngeset ekspektasi yang tinggi. Itu ekspektasi gue terpenuhi, bahkan bisa jadi melebihi ekspektasi gue juga. Tapi ya kayak yang gue bilang tadi, gak menutup kemungkinan ekspektasi mengkhianati gue juga di realita yang ada. Gue mau ngasih dua contoh series yang gue itu punya ekspektasi tinggi. Yang satunya memenuhi ekspektasi gue, bahkan melebihi ekspektasi gue, yaitu Jujutsu Kaisen Season 2. Dan yang satunya lagi gue punya ekspektasi tinggi tapi hasilnya kurang banget gitu realitanya, yaitu Mushoku Tensei Season 2. Kenapa gue pakai contoh Season 2 dari Jujutsu Kaisen sama Mushoku Tensei? Karena buat gue pribadi kasusnya mirip, dimana gue ngeset ekspektasi tinggi ke dua series tersebut dikarenakan season satunya yang gue rasa bagus banget dalam hal yang ditawarkan di dua acara tersebut, misalnya cerita, animasi, visual, dan hal lainnya. Jadi basis gua ngeset ekspektasi ke season 2 dari acara tersebut itu tinggi banget ya, karena season 1-nya bagus banget, sesimpel itu. Anyway, pertama gua mau ngomongin Jujutsu Kaisen season 2 yang adaptasi dua arc, yaitu arc masa lalunya Gojo dan juga Shibuya Incident arc. Dan pas baca manganya gua suka banget sama dua arc tersebut, terutama arc Shibuya Incident. Shibuya Incident itu buat gua arc yang chaos, fast pace, dan menyakitkan banget. Ditambah season 1 animenya juga kayak bilang tadi bagus banget. Jadi ekspektasi gua pas mereka mengadaptasikan dua arc ini ya tinggi banget. Hasilnya buat gue pribadi season 2 overall memenuhi ekspektasi gue, dan bisa dibilang melebihi ekspektasi gue. Dan gue jauh lebih suka season 2 Jujutsu Kaisen daripada season 1-nya dari segala hal. Gue gak menutup mata kalau season 2 itu ada momen kurangnya, tapi momen kurangnya gue rasa jauh lebih sedikit daripada momen bagusnya. Jadi ya udah, gue fokus ke hal bagusnya aja yang gue rasa banyak banget. Gue juga berani berargumen kalau misalnya season 2 Jujutsu Kaisen itu beberapa tahun ke belakang adalah adaptasi anime shonen terbaik, dengan misalnya gaya animasi yang variatif yang menonjolkan ciri khas dari animator yang mengerjakan series tersebut, directing sama cerita yang mantap, dan banyak hal lainnya. Dan Jujutsu Kaisen ini adalah contoh kasus di mana ekspektasi itu sesuai sama realita, bahkan melebihi realita buat gue pribadi. Dan segitu aja tentang Jujutsu Kaisen season 2. Selanjutnya saatnya gue ngomongin Mushoku Tensei season 2. Gue perlu ngomong ya, gue suka banget sama season 1 Mushoku Tensei. Season 1 Mushoku Tensei itu bagi gue masterpiece banget. Mau momen drama ataupun action itu gila banget pembawaannya, animasi keren, cerita mantep. Sumpah Mushoku Tensei season 1 itu bagus banget buat orang yang suka series fantasi rada bejat ini. Pasti punya opini yang kurang lebih sama kayak gue. Tapi di saat season 2 aja tayang, buat gue kerasa kualitas anime itu turun jauh banget. Ceritanya masih bagus dan overall enjoyable, serta masih punya momen kerennya. Tapi buat gue momen kerennya kalah sama momen jeleknya. Gue nyinyirin Mushoku Tensei season 2 jelek bukan karena minim action ya. Gue tahu Mushoku Tensei itu condong ke arah drama, dan appeal Mushoku Tensei buat gue dari season 1-nya emang cerita dramanya jujur. Dan komplain terbesar gue ke season 2-nya selain animasi yang kurang dibandingkan season 1 adalah pacing cerita yang gue rasa agak aneh, terutama pas first score yang Rudeus pasti di negara salju itu kesannya agak dirush. Sebenarnya kalau misalnya lebih detail lagi ya, gue ngomongin animasi kurang sih, sebenarnya bukan kurang di animasi actionnya, tapi animasi drama kayak karakter acting di season 2 juga kurang kalau lu bandingin sama season 1.
1. Dan hasilnya gue ngerasa season 2 Mushoku Tensei ini turun banget gitu dibandingkan season 1. Walaupun sebenarnya overall oke-oke aja. Cuman karena season 1 Mushoku Tensei itu geset standarnya di sini, jadi ekspektasi gue ini anime season 2 punya apa tuh nilai segini lah ya kurang lebih. Tapi ternyata season 2-nya itu ya di sini gitu. Jadi kayak gitulah, makanya gue merasa ekspektasi gue terhianati gitu loh, dan gak sesuai sama realita yang ada. Dan itu tadi 2 contoh di mana gue ngeset ekspektasi tinggi, dan selanjutnya gue ngomongin di saat gue ngeset ekspektasi rendah dalam nonton suatu anime. Lagi-lagi ekspektasi rendah itu diset ya karena ada banyak faktor lainnya juga. Mungkin ngeset ekspektasi rendah itu ya banyak hal, misalnya gue kayak ya udahlah gitu-gitu aja lah animenya, atau mungkin gue juga nggak terlalu kepo isinya apaan gitu, jadi gue nggak tahu bakal kayak gimana sih anime ini. Kayak gue nggak kepo sama trailer ya, gue nggak kepo sama staff ya, gue nggak kepo sama studio atau apa, pokok langsung nonton. Jadi ya udah, ekspektasi gue bisa jadi rendah karena hal itu. Tapi mungkin bisa banyak hal lainnya juga. Seringkali outcome di mana lo ngeset apa ya ekspektasi rendah pada saat nonton suatu anime, kita realita aja kalau misalnya acara tersebut ya kurang, ya udah lo nggak merasa sakit hati karena lo dari awal udah ngeset ekspektasi yang rendah gitu. Jadi realitanya kalau kurang ya udah nggak masalah. Bisa jadi juga ekspektasi rendah tersebut ternyata tinggi banget tuh hasil akhirnya gitu. Jadi realitanya ternyata bagus banget kan, bisa aja kasus gitu ya. Dan lo hasilnya dapat surprise yang mantep banget kalau itu kejadian. Dan gue mau ngasih contoh 2 series yang gue rasa gue ngeset ekspektasi rendah dan dimana ekspektasi rendah tersebut terpenuhi dan gue masih sekadar have fun. Itu yang pertama ada Roshidere, dan yang kedua itu Girls Band Cry yang gue ngeset ekspektasi rendah tapi hasil akhirnya ternyata realitanya itu bagus banget. Buat Roshidere jujur ya gue nunggu banget, dan sebenarnya ekspektasi gue dari awal rendah karena ya gue cuma pengen lihat waifu aja dan pengen have fun nontonnya. Hasilnya jujur ya ekspektasi rendah gue terpenuhi. Gue nonton anime romcom itu buat uwan aja, karena emang bagi gue yang ditawarkan ini series gak ada hal yang bikin wow aja dari segala aspek yang ada. Ya desain karakter lucu dan waifuable, dan ya gue have fun banget nontonnya buat tontonan ringan. Tapi selain itu buat ranah romcom waifu gini, buat gue pribadi di luar sana masih ada yang jauh lebih bagus buat selera gue pribadi. Tapi ya tetap acara ini gak mengecewakan buat gue, karena ya gue dari awal udah ngeset standarnya rendah banget gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, dan ekspektasi rendah gue terpenuhi gitu. Jadi gue nggak kecewa amat, dan ya udah emang karena gue ngeset standar rendah mau gimana lagi gitu. Pokok have fun, santai, skill. Selanjutnya buat contoh yang gue ngeset ekspektasi rendah banget tapi ternyata realita itu seriesnya bagus banget, itu Girls Band Cry yang sangat melebihi ekspektasi gue, yang hasilnya itu bagus banget. Gue pertama kali nonton jujur cuma sekadar kepo aja sama anime musik ini kayak gimana. Gue juga ngeliat ini anime awalnya cuma karena ngeliat desain karakter cewek-ceweknya cantik semua, jadi ya udah ekspektasi rendah banget tapi realita aja ternyata ini anime musik bagus banget buat gue pribadi dari segala hal yang ditawarkan series ini, dan gue suka banget. Mungkin karena dari awalnya gue ngeset tapi ekspektasi ya lumayan rendah, jadi kerasa banget bagusnya gitu loh pas gue nonton ini anime. Tapi ya gue nggak tahu dan gue nggak peduli, pokok di saat gue nonton itu ternyata gue ngerasa ini anime bagus banget. Jadi ya udah, ini salah satu kasus di mana gue ngeset ekspektasi rendah banget tapi ternyata hasil akhirnya bagus banget realita aja gitu. Jadi ya udah, yang penting gue suka. Dari semua contoh tadi, pertanyaan terbesar ya adalah apakah salah kalau kita misalnya punya ekspektasi tertentu pada saat nonton suatu anime? Apakah salah di saat lo ngeset ekspektasi rendah ke suatu anime ataupun ekspektasi tinggi? Ya bagi gue gak masalah gitu loh, walaupun ntar ujungnya di realita tersebut itu ntar kayak gimana, bagi gue urusan belakangan. Yang penting ngeset ekspektasi aja dulu. Ekspektasi gak sesuai realita bisa jadi hal negatif, kayak lo ngeset ekspektasi tinggi ke suatu anime ternyata seriesnya kurang gitu di realitanya, ataupun lo ngeset ekspektasi nggak sesuai realita, itu bisa jadi hal yang bagus karena di saat lo ngeset ekspektasi rendah ke suatu anime ternyata seriesnya malah bagus banget, jadi lo bisa suka banget. Tapi yang jelas cara gue ngeset ekspektasi ke suatu anime terendah atau tinggi juga menyesuaikan sama hal yang gue set ekspektasi itu kayak gimana. Itu ya let's just say lo nonton anime action lah ya, anime action ya lo ekspektasi lo punya gelut-gelutnya keren lah gitu, adegan gelutnya. Tapi ya gue gak bisa pukul rata ini gue pengen gelut-gelut keren gitu kalau misalnya gue nonton anime drama, kan gak make sense ya gitu. Ya kalau anime drama ya obviously fokusnya kan bacotannya, dialognya gitu-gitu, sedangkan anime action appeal utamanya bagi banyak orang adalah gelutnya. Yang hasilnya intinya ya gue ngeset ekspektasi ke suatu anime itu menyesuaikan dari beberapa faktor yang ada, entah itu dari misalnya studio yang ngerjain, animator yang ngerjain atau apalah. Biasanya kayak gitulah cara gue ngeset ekspektasi. Gak bisa semua
semua dipukul rata. Jadi hasilnya ya udah gue nggak set ekspektasi tinggi atau rendah, suka-suka gue kayak gimana sih. Anyway, segitu aja topik gue nyinyirin ekspektasi versus realita pada saat nonton anime. Ekspektasi tertentu bisa terpenuhi atau nggak terpenuhi pada saat nonton anime itu ya gue nggak tahu ya. Bisa aja melebihi ekspektasi, realitanya bisa aja gitu realita itu mengkhianati ekspektasi lu. Poin video ini sebenarnya ya jujur gue kerasa nggak jelas banget gitu. Gue mau cerita dan nge-share opini gue aja. Pokoknya yang jelas nggak salah kok kalau misalnya lo mau ngeset ekspektasi tinggi atau rendah ke suatu anime gitu pas mau coba nonton suatu anime. Mau itu realita aja sesuai ekspektasi lo atau enggak itu urusan belakang. Yang penting coba dulu aja. Dan memang ya banyak faktor gitu kenapa orang-orang ngeset ekspektasi tinggi, kenapa orang-orang ngeset ekspektasi rendah itu. Ujungnya realita mau sesuai ekspektasi atau enggak ya udahlah, yang penting gitu dah. Gak salah pokok kalau misalnya lo punya ekspektasi. Jadi gitu aja dah, bye.